Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Effendi selaku dosen teologi Islam, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di meeting kali ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Di kelompok 3 ini kami beranggotakan ada Gemma Nur Faizin, Miranda, Yuli Khairunisa, dan Zarifah Azra. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali saya Yuli Khairunisa akan membahas tentang iman. Next. Itu iman. Iman adalah bahasa Arab yang artinya percaya. Kata iman adalah bentuk dari kata amanah. Semua kata yang terdiri huruf-huruf hamzah, mim, dan nun. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan amal perbuatan secara nyata. Iman bukan sekedar ucapan lisan seseorang bahwa dirinya adalah mukmin. Sebab orang-orang munafik pun dengan lisannya menyatakan hal yang sama, namun hatinya mengingkari apa yang dinyatakan itu. Iman juga bukan sekedar amal perbuatan yang secara lahiriah merupakan ciri khas perbuatan orang-orang beriman. Sebab orang-orang munafik pun tak ada sedikit secara lahiriah mengerjakan amal ibadah dan berbuat baik. Sementara mereka bertolak belakang dengan perbuatan lahirnya. Apa yang dikerjakan bukan dasari keikhlasan dari ridha Allah. Next. Dalam iman terdapat unsur-unsur atau biasa yang kita kenal sebagai rukun iman. Rukun iman itu ada. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah yang paling dasar adalah iman kepada Allah. Maksudnya, percaya keesaan zat dan perbuatannya. Hal ini mengandung pengertian hanya Allah saja yang berhak disembah. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-An'am ayat 2. Iman kepada Allah adalah keyakinan pertama dan utama dalam sistem akidah dan akidah Islam. Dengan kata lain, kedudukannya sebagai titik pusat dan sumber kekuatan dalam keseluruhan sistem Islam. Pola berpikir dan amal. Artinya tidak hanya terbatas pada imanan bahwa Allah itu ada, tetapi juga secara implisit mencangkup pula konsepsi yang benar paling melengkapi tentang sifat Allah. Yang kedua adalah iman pada malaikat. Iman pada malaikat merupakan iman yang kedua sesudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat berarti mempercayai bahwa Allah itu mempunyai makhluk yang dinamai malaikat. Malaikat termasuk hal-hal gaib, tidak dapat dicapai oleh pacaya. Jadi mereka itu tidak masuk dalam golongan makhluk yang wujud maninya dapat dilihat, dengar, diraba, dicium, dan dirasakan. Mereka hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang dihuni oleh manusia. Ada mengenai hakikat bentuk fisik dan rupanya hanya Allah yang mengetahui. Yang ketiga adalah rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang berarti seorang muslim wajib meyakini bahwa sesungguhnya Allah ialah menurunkan beberapa kitab-kitab pada nabinya untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, fungsi sebagai penuntun menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Next. Yang keempat itu adalah iman kepada Rasul-Rasulnya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar, selamat di dunia, di akhirat. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, meyakini adanya akhir. Hari akhir adalah kehidupan yang sesudah kehidupan di dunia fana ini berakhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu.
Yang 6 adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar, saya dan yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, putusan dan ketetapan semuanya. Buknya termasuk segala sesuatu meliputi semua kejadian yang menimpa seluruh makhluk hidup, masuk manusia dan benda yang ada di alam semesta. Kejadian itu bisa berupa hidup atau mati, baik atau buruk, kemunculan atau kemusnahan. Qada dan qadar merupakan satu satuan. Qada merupakan ketentuan, ketetapan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar merupakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qada bersifat qadim, dahulu ada, sedang qadar bersifat hudus atau Kufur. Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakiki ialah keluar dan menyimpang dari landasan Allah Subhanahu wa taala, dari landasan iman. Orang yang melakukan kekufuran yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu disebut kafir. Persoalan-persoalan kufur timbul di dalam sejarah bermula tuduhan kufurnya perbuatan sahabat-sahabat yang menerima arbitrasi sebagai penyelesaian perang sifil. Selanjutnya persoalan hukum kafir ini bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi juga orang yang melakukan dosa besar, yaitu murtakibal kabair. Macam-macam kufur terbagi menjadi dua, yaitu ada kufur akbar dan kufur asgor. Kufur akbar yaitu kufur besar. Kufur akbar ini adalah merupakan kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Terkadang kufur ini terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, mencela Allah, contohnya mencela Allah dan Rasulnya, atau menginjak-injak Al-Quran, padahal dia tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dan dalam keadaan sadar. Jenis kufur akbar ini terbagi menjadi 5, yaitu kufur takzib, kufur karena mendustakan, sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah dan mendustakan yang hak, tatkala yang hak itu datangnya kepadanya. Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? Nah, untuk pelaku kufur takzib ini seperti contohnya Fir'aun dan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua ada kufur iba wal istikbar ma'at tasdik. Kufur ini disebabkan karena menolak dan sombong, tetapi disertai dengan pembenaran, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggak takabur, dan iblis termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, selain iblis ini ada dua orang lagi nih. Contohnya itu kekufuran dilakukan orang-orang Yahudi dan kekufuran yang dilakukan oleh Abu Thalib. Ketiga ada kufur syak, kufur yang dikarenakan karena keraguan, sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin itu berkata, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhanku. Nah, pada ayat ini terdapat dua jenis manusia,
yaitu yang pertama, seorang yang ragu akan adanya hari kebangkitan dan ia ragu adanya kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengembalikan sesuatu yang binasa untuk hidup kembali. Nah, yang kedua yaitu seorang mukmin. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ia yakin setelah kematian akan ada kehidupan bagi Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Lebih mudah daripada menciptakan sesuatu hal yang belum ada menjadi ada. Jenis kekufuran ini ternyata sudah banyak dihinggapi orang-orang yang mengaku dirinya muslim, terkhusus pada kaum muslimin yang jauh sekali dari ilmu, sehingga subhat dan syahwat dengan mudahnya masuk. Ia ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan kekuatan Allah, ragu dengan kemampuan Allah. Oleh karena itu, tujuan pembahasan jenis kufur ini yaitu agar kita lebih hati-hati supaya tidak terjebak dalam kekufuran. 4. Ada kufur irad. Kufur irad ini disebabkan karena berpaling atau kufur penolakan. Jenis kufur ini sesuai dengan suratnya Al-Ahqaf ayat 3. Jenis kufur ini adalah kufur yang termasuk dalam pembatal keislaman yang ke-10. Yang dimaksud penolakan di sini adalah penolakan secara totalitas, baik penolakan dalam hati, penolakan pendengaran, penolakan amal. Yang kelima ada kufur nifak. Kufur nifak ini adalah disebabkan karena kufur oleh orang-orang munafik. Sesuai dengan dalilnya surat Al-Munafikun ayat 3. Nah, sifat orang-orang munafik ialah ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman Demikian juga sifat orang-orang munafik banyak dijelaskan dalam surat Al-Munafikun. Kekufuran jenis ini lebih berbahaya bagi kaum muslimin karena mereka ibarat musuh di dalam selimut, duri dalam daging, sehingga jika Allah tidak memberitahu Nabi siapa dan bagaimana sifat orang-orang munafik, maka Rasul tidak akan tahu, dan Jibril yang menyampaikan bahwa si fulan munafik dan si fulan adalah orang-orang yang fasik. Nah, lanjutnya itu ada kufur asghar atau kufur kecil. Kufur asghar atau kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dan ia adalah kufur amali. Nah, amali ini adalah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Dan sebagaimana dalilnya, yaitu dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, Quran surat An-Nisa ayat 76, Quran surat At-Taghabun ayat 2, Quran surat Al-Kahfi ayat 104. Nifak. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Kata nifak secara istilah syara' berarti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang yang munafik ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya tidak sama dengan batinnya, dan yang tampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikannya dalam hati. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati dengan firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Kata nifak adalah suatu term baru yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, masyarakat Arab tidak mengetahui makna lain selain makna yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Sementara itu, menurut Quraisy Shihab, kata munafik terambil dari kata nafiko, yang bermakna sejenis lubang tikus, semacam terowongan yang memiliki dua lubang tempat ia keluar masuk. Jika dikejar dari sini, ia akan keluar dari sana. Demikian pula sebaliknya. Next. Jenis-jenis nifak. Terdapat dua jenis nifak atau kemunafikan, yaitu nifak i'tiqadi atau keyakinan dan nifak alami atau perbuatan. Nifak i'tiqadi adalah nifak besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada di dalam kerak neraka. Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka dan memusuhi Islam. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi
juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Nifak jenis ini ada 4 macam. 1. Mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW dan membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang kedua, nifak amali atau perbuatan. Nifak amali adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abdullah ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, 4 sifat yang barang siapa mengerjakannya, maka ia akan menjadi munafik yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari 4 sifat itu, maka di dalam dirinya terdapat sifat nifak sehingga ia meninggalkannya. Yaitu pertama, apabila dipercaya ia berkhianat. Yang kedua, apabila ia berbicara ia berdusta. Yang ketiga, apabila ia berjanji ia tidak menepati. Dan yang keempat, apabila ia bertengkar ia akan curang atau mau menang sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Next. Sejarah kemunculan nifak. Pada dasarnya, nifak muncul bersamaan dengan kehadiran Rasulullah menyebarkan dakwah Islam di Mekah. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, satu nifak sudah muncul ketika Nabi masih berada di Mekah. Fenomena murtad pada sebagian kaum muslimin akibat dari penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy menunjukkan bahwa murtad merupakan bagian dari kemunafikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya iman orang-orang yang menyatakan masuk Islam ketika itu. Meskipun sudah ada gejala nifak di Mekah, namun belum begitu kuat dan nyata. Sebab jumlah umat Islam pada saat itu masih sedikit. Demikian juga dakwah Islam masih dalam kondisi lemah dan terbatas. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dakwah Islam mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat signifikan. Dengan semakin kuatnya fondasi Islam, maka semakin kuat pula tantangan yang dihadapinya dalam menyebarkan dakwah. Di Madinah, umat Islam tidak hanya berhadapan dengan orang-orang kafir yang terdiri atas Quraisy Mekah dan ahli kitab, tetapi juga berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan dirinya masuk Islam, namun menyimpan sifat nifak yang akan merongrong dakwah Islam dari dalam. Sifat-sifat munafik. Next. Sifat-sifat munafik mengutip dari Musa Nasr Muhammad dalam Munafik menurut Al-Quran dan As-Sunnah tahun 2011. Sifat-sifat munafik terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Berbuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 12. Yang kedua, membuat was-was atau bimbang dan selalu manis dalam bertutur kata. Allah berfirman, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Yang ketiga, menipu dan mengecoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9. Yang keempat, mengejek dan tidak punya pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Yang kelima, malas, ria dalam ibadah dan lalai berzikir kepada Allah. Hal ini menunjukkan lemahnya tekad dan cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Yang keenam, tidak mensyukuri atas karunia panca indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Yang ketujuh, menghalangi dan menyimpang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak mau tunduk kepada syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 16. Yang kedelapan, membenarkan perbuatan yang keji ketika terungkap dalam sumpah palsunya, mereka menyembunyikan niat buruknya dengan sumpahnya itu sebagai tameng. Perhatikan firman Allah. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik,
penyelesaian yang baik, dan perdamaian yang sempurna. Quran Surat An-Nisa ayat 62. Yang ke-9, mereka gembira dan senang ketika orang-orang mukmin tertimpa musibah dan sedih ketika orang-orang mukmin mendapat kemenangan atau kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami atau tidak pergi perang, dan mereka berpaling dengan rasa gembira." Quran Surat At-Taubah ayat 50. Next. Selanjutnya, syirik. Syirik secara etimologi berarti persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih yang disebut sekutu, sedangkan secara terminologi syirik berarti menjadikan Allah tandingan atau sekutu. Definisi ini bermuara dari hadis Nabi tentang dosa terbesar, yang artinya engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Dia yang menciptakanmu. Syirik yang terkait kekhususan Allah, syirik rububiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah ada yang mampu menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, atau mematikan, dan lainnya dari sifat-sifat rububiyahnya. Dalamnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua ada syirik uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah ada yang bisa memberikan madarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan lainnya yang termasuk sifat-sifat uluhiyahnya Allah. Dalilnya Quran Surat Al-A'raf ayat 191-192. Yang ketiga ada al-asma wa syifat, yaitu seseorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki, seperti mengetahui perkara gaib dan sifat-sifat lainnya yang merupakan kekhususan Rabb kita yang Maha Suci. Dalilnya terdapat dari hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, barang siapa mendatangi dukun, peramal, dan percaya kepada ucapannya, maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Selanjutnya ada syirik menurut kadarnya. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar, yaitu syirik dalam keyakinan. Hal ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua syirik asgar atau kecil, yaitu riya. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi pelakunya ini wajib untuk bertaubat. Akan tetapi bukan hanya riya saja yang termasuk dalam syirik asgar. Yang ketiga ada syirik khafi atau syirik tersembunyi, yaitu seorang beramal dikarenakan keberadaan orang lain. Hal ini pun termasuk riya. Dan hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sebagaimana Anda ketahui, tapi pelakunya wajib bertaubat. Syirik menurut letak terjadinya. Yang pertama, istiqadi, syirik yang berupa keyakinan, misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Yang kedua, syirik amali, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti penyembelih untuk selain Allah dan bernazar untuk selain Allah dan lainnya. Yang ketiga, syirik lafzi, yaitu setiap lafaz yang dihuni oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, seperti perkataan sebagai orang, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, dan aku bertawakal kepadamu. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka akan begini dan begitu, dan lapas-lapas lainnya yang mengandung unsur kesyirikan. Sekian dari kelompok 3. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.